Kata Pak Ketua PCM-nya kepribadian Muhammadiyah. Saya kira mengajar orang Muhammadiyah ini susah juga ya, Mas. Masalah nih. Masalah beratnya di situ memang. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, materinya kepribadian Muhammadiyah. Ini beneran nih Ketua? Tidak salah nih. Ya, ada misi-misi nampaknya nih. Jadi gini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Persoalan materi kepribadian pribadi atau kepribadian Muhammadiyah. Ada pertanyaan besar kepada kita sebagai orang-orang Muhammadiyah itu. Perlukah kepribadian Muhammadiyah ini ditanamkan kepada orang-orang Muhammadiyah? Ibu-ibu perlu enggak nih kira-kira? Yakin perlu? Bapak-bapak perlu enggak itu kira-kira? Ini guru MIM semua? Ya. Masya Allah. MIM itu Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Enggak pernah hilang itu. Daripada Masjid Al-Fida kan? Masjid Al-Fida dihapus Muhammadiyahnya itu. Dicabut. Masjid Al-Fida hilang Muhammadiyahnya gitu. Tapi sekarang udah balik lagi. Tenang, sekarang udah balik. Kemarin aja dicabut, sekarang udah balik lagi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu Profesor Dr. Haidar Nasir itu bercerita menyampaikan beberapa hal. Saya mengutip daripada pernyataan Prof. Haidar pada pertemuan beliau ketika berada di Malang, begitu juga ketika beliau berada di Yogyakarta Universitas Ahmad Dahlan. Kata Prof. Haidar itu, ada beberapa hal yang menjadi persoalan atau menjadi tantangan di Muhammadiyah itu sendiri. Kok kayaknya serius gitu ya. Salah satu tantangannya itu adalah tantangan ideologi Muhammadiyah di era modern. Mesti kalau berbicara ideologi Muhammadiyah, mesti yang tersirat dalam benak kita adalah manhaj Muhammadiyah kan. Dan kalau berbicara tentang manhaj Muhammadiyah di era globalisasi, di era modern, di era sekarang, kok ada yang mirip dengan Muhammadiyah begitu. Dan ini ideologi yang sesungguhnya kata dia. Karena Prof. Haidar sendiri ketika menyampaikan sambutan di Majelis Tablik itu sama. Kata beliau, hati-hati dengan ideologi yang menyerupai gerakan Muhammadiyah. Pada hakikatnya ada perbedaan. Oh, ini penting Pak untuk disampaikan. Dan saya senang kali kalau seandainya malam pagi ini memang dikaji sama orang-orang Muhammadiyah. Kalau dikaji di luar Muhammadiyah sebenarnya nggak terlalu, biasa aja. Tapi kalau dikaji orang Muhammadiyah itu pentingnya minta ampun. Penting sangat. Dr. Fathur Rahman Kamal LCMA, Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kebetulan guru saya. Beberapa waktu yang lalu pulang dari Rohul singgah, Wan di mana ente? Ana di Pekanbaru Ustaz. Kita ketemu. Oke. Ketemu kami di hotel. Beliau minta ketemu di hotel, kami ketemu di hotel. Habis itu beliau ngajak keluar. Apa kata dia? Bagaimana masalah Pekanbaru? Selesai. Masalah apa sebenarnya? Masalah ideologi. Ini kalau kita mau vulgar-vulgar, ideologi apa dulu? Masalah paham yang menyerupai Muhammadiyah. Tembak aja langsung saya bilang, enggak usah pakai bahasa basi Ustaz. Ya, gimana dengan teman-teman Salafi gitu. Oh, itu masalah. Bagi Muhammadiyah masalah. Oh, ini serius Pak. Ini baru kita berbicara tentang kepribadian Muhammadiyah. Tapi sebelum kita berbicara kepribadian Muhammadiyah, kita berbicara dulu pada aspek ini. Sebenarnya ngapain kita bicara tentang kepribadian Muhammadiyah kalau tidak ada tantangan? Masalah kita di ideologi, tantangan kita di situ. Apa tantangan Muhammadiyah hari ini? Banyak orang-orang yang non Muhammadiyah masuk ke Muhammadiyah. Apa tantangan lainnya? Tantangan lainnya adalah mereka tidak kenal dengan Muhammadiyah. Apa masalahnya? Mereka yang merusak Muhammadiyah di dalamnya. Dari segala sisi. Banyak orang yang ngambil kepentingan, ya jangan tersinggung. Itu saya kalau berbicara itu beginilah susahnya nih gitu. Sehingga mengapa guru di Muhammadiyah, karyawan Muhammadiyah atau orang-orang Muhammadiyah
penting untuk memahami ideologi Muhammadiyah. Itu dia pentingnya. Sehingga baru kita masuk kepada kepribadian Muhammadiyah. Secara ideologinya, karakternya, Islam berkemajuannya. Sehingga kita paham maksud daripada kepribadian Muhammadiyah. Kemudian kata Prof. Haidar itu, tantangan berat itu pada ideologi. Kalau ada yang bertanya begini, menurut Bapak Ibu, apa perbedaannya Muhammadiyah dengan Salafi? Ibu-ibu, apa bedanya Muhammadiyah dan Salafi? Secara ibadah. Secara ibadah, apa bedanya? Mazhab. Salafi tak mengakui mazhab. Tidak bermazhab. Beda-beda tipis lah nak. Harus dipahami Pak. Memang ini poin penting. Ada 10 perbedaan secara zahir antara kita dengan mereka itu. 10 jelas. Tapi kalau orang Muhammadiyah nggak paham, justru yang nanya ini orang Muhammadiyah. Ustaz, kita ini kan sama-sama Muhammad. Kita ini kan orang Muhammadiyah dengan mereka itu kan sama aja. Ibadahnya aja sama katanya. Saya sebenarnya mau jawab di tempat, tapi itu harus butuh 2 SKS itu. Tapi kan karena ini penting Pak, Bu. Ada guru di salah satu sekolah Muhammadiyah. Jangan hanya di sekolah lah ya, universitas. Umri itu, berapa banyak itu manusianya itu yang masuk di situ. Justru di situ tantangan kita di situ. Mereka ketika berbicara Muhammadiyah, mereka nggak paham Muhammadiyah, nggak ngerti Muhammadiyah. Sehingga apa yang mau kita harapkan gitu? Nggak ada. Sebenarnya orang-orang yang tergabung di Muhammadiyah masuk dalam sekolah, karyawan, dan itu sebenarnya punya andil untuk sama-sama menghidupkan Muhammadiyah. Maka slogan pertama itu hidupilah Muhammadiyah, tapi kalau sekarang itu kita rubah sedikit. Hidupilah Muhammadiyah, tapi kalau Muhammadiyah nggak menghidupi karyawannya itu kacau itu. Benar itu. Dan slogan itu sudah baik. Sudah tidak salah. Artinya sama-sama punya tanggung jawab. Loh kalau Muhammadiyah tidak punya tanggung jawab kepada karyawan itu salah juga kan. Kalau Muhammadiyah tidak punya, tidak bisa kita mengharapkan keikhlasan orang tapi kita sendiri nggak ikhlas itu nggak bisa. Makanya yang dimaksud oleh beliau itu hidupilah Muhammadiyah itu, tapi jangan cari kehidupan di Muhammadiyah. Maksudnya adalah Muhammadiyah ini bukan ladang mencari dunia, tapi ladang perjuangan. Nah orang yang betul-betul mencari nilai perjuangan mesti dapat apa yang dia cari, mesti dapat. Jadi jangan pikirkan maksudnya, jangan pikirkan dunia. Dunia itu datang kalau orang pikirkan akhirat itu. Dan bukan berarti mereka melepas tangan, tidak. Nah ini poin penting yang harus dipahami. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka kita kembalikan kepada poin kita, kepribadian Muhammadiyah. Mengapa Prof. Haidar menjadi sangat khawatir akhir-akhir ini? Dalam setiap perbincangan beliau di beberapa pertemuan, beliau selalu menekankan tentang kepribadian Muhammadiyah. Banyak orang Muhammadiyah nggak pede dengan Muhammadiyah. Saya Bapak Ibu mulai bergaul di Pekanbaru ini tahun 2020. Mulai ikut dakwah keliling dari satu masjid ke masjid lain. Orang nggak tahu kalau saya Muhammadiyah. Perkiraan orang ini saya NU. Kemudian saya deklarasi di salah satu masjid, saya deklarasi saya orang Muhammadiyah. Saya bilang gitu. Kenapa saya berani bangga dengan Muhammadiyah? Hari ini yang bisa menjadi poin untuk menyatukan umat itu cuma Muhammadiyah. Kenapa saya bangga dengan Muhammadiyah? Yang bisa menyatukan umat itu sekarang cuma Muhammadiyah. Salafi dia bangga dengan diri dia sendiri. NU begitu juga. Nah kedua-dua ini berkelahi. Yang tengah-tengah siapa? Muhammadiyah. Uniknya kita nggak bisa mengambil manfaat di situ. Coba kita gandeng dua-duanya. Kita dapat manfaat kan dari dua-duanya kan. Kan lumayan. Tapi kita begitu. Makanya saya bilang Muhammadiyah adalah salah satu lembaga atau organisasi gerakan Islam, organisasi Islam yang hari ini bisa menyambut baik kedatangan modern. NU baru-baru ini mulai terasa. Salafi menolak. Salafi itu menolak. Cuma menolak modernisasi tapi pakai HP tak tolak. Itu aja.
Benar. Dengan media mereka kenceng banget dengan media itu. Tapi kalau ditanya bagaimana tentang perkembangan modern itu, mereka kembali kepada khitah mereka. Tidak mau tahu dia. Jadi tidak mau tahu dengan urusan-urusan begitu itu. Bitcoin tanya dengan teman-teman Salafi, nggak mau jawab dia. Persoalan AC Muhammadiyah nggak mau jawab. Karena nggak ada istilah AC itu nggak ada. Kita orang Muhammadiyah sudah punya Gojek, punya ojek gitu kan. Gojek Muhammadiyah misalkan, apa namanya itu? Lupa saya. Apa namanya nih? Lupa juga saya. Pokoknya carilah di Google ada tuh. Saya lupa tuh. Muhammadiyah kan melihat perkembangan. Oh mereka nggak mau Pak, mereka nggak mau. Begitu juga NU itu baru punya universitas sekarang. Baru beberapa tahun belakangan ini NU punya universitas yang mulai mereka bangun seperti Muhammadiyah. Baru. Rumah sakit mereka baru mau bangun. Sekolah-sekolah yang sifatnya modern baru mereka bangun. Kalau enggak ada Pak. Berarti Muhammadiyah sudah memulai lebih dahulu. Pertanyaannya, mengapa kita tidak bangga dengan Muhammadiyah? Itu saja. Mengapa kita kok ragu mengatakan kalau kami ini orang Muhammadiyah gitu. Sehingga yang tahlil ya tahlil juga lah kan gitu. Ustaz, aku tahlilan Ustaz di rumahku karena menghargai ya wes, boten nopo-nopo. Ya enggak apa-apa, kan begitu. Ustaz, tapi ane ikut kendurian, ya udah. Ustaz, anak kunutan, anak yang imam, anak yang kunut gitu. Ya gimana? Karena kita enggak pernah bangga dengan Muhammadiyah. Yang kedua, orang Muhammadiyah sendiri meragukan kebenaran Muhammadiyah. Oh, ini saya temukan ini. Sebenarnya Muhammadiyah ini mazhabnya apa sih? Ini salah, itu salah, nggak cocok. Kita kalau udah bicara begini bingung. Itu tengok teman-teman sana katanya, nggak ada yang anti musik. Tiba-tiba Muhammadiyah bukankan musik lagi, lengkap ada semua alatnya, ada gitar, ada musik, main musik pula lagi Muhammadiyah itu. Bahkan ada himne Muhammadiyah. Mars Muhammadiyah. Orang bilang kalau orang-orang Muhammadiyah ini indak jale. Nah, makanya disebutlah Muhammadiyah itu abu-abu. Saya bilang ya itu karena kita nggak paham dengan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak bisa dipandang dari satu sisi, nggak bisa. Bapak Ibu berbicara tentang agama, doktrin, ideologi. Muhammadiyah tidak hanya berbicara tentang itu. Muhammadiyah berbicara tentang pertumbuhan, perkembangan. Bapak Ibu harus paham, satu-satunya organisasi Islam yang hari ini masih memegang dan tidak bisa digoyang itu Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah kalau mau nantang pemerintah, hutang pemerintah aja belum bayar sampai sekarang. Muhammadiyah punya hutang dengan negara Republik Indonesia punya hutang sama Indonesia sekian triliun. Itu tinggal pegang tangkap selesai itu. Kalang kabut dia. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa Bank Muhammadiyah, Mentari Muhammadiyah ini bisa sampai ke Pekanbaru. Jadi kalau sempat ke Pekanbaru kita nabung rame-rame di sono. Kita nabung rame-rame di Bank Muhammadiyah. Jadi jangan dikira Muhammadiyah itu cuma sekedar sekte agama. Cuman hanya sekedar organisasi keagamaan. Tidak. Banyak. Rata-rata orang PKS itu juga Muhammadiyah itu Pak. Rata-rata pembesar PKS itu Muhammadiyah. Jadi kalau berbicara tentang Muhammadiyah, wah ini panjang besar. Kita kembalikan poinnya Pak. Nah sekarang Bapak Ibu kita lihat. Mengapa kita penting mempelajari atau memahami kepribadian daripada Muhammadiyah. Kita lihat. Sejarah kepribadian Muhammadiyah itu. Kiai Haji Fakih Usman itu. Apa yang diharapkan dari penekanan kepribadian? Biar orang Muhammadiyah itu sadar. Bahwa mereka ini bukan orang yang mohon maaf lepas atau mereka sekuler bukan. Sesat tidak. Biar mereka paham bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi keagamaan yang berpegang teguh pada prinsip Al-Quran dan Sunnah. Itu yang paling penting. Ustadz, tetangga sebelah juga begitu. Tetangga sebelah itu juga berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Ada bedanya.
Apa bedanya? Sekarang saya tanya ibu-ibu yang mim. Kita, slogannya kita berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Teman-teman Salafi juga begitu. Sekarang perbedaan kita dengan mereka dari sisi Quran dan Sunnah apa? Ibu-ibu yang guru-guru. Kira-kira apa Bu perbedaan kita dengan teman-teman sebelah yang juga berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah? Oh sama kok. Nah, kira-kira apa Bu? Ada yang tahu? Harus paham kita Pak. Mereka memahami Al-Quran itu satu berdasarkan pada tekstual. Yang kedua, tafsir ulama-ulama mereka. Meskipun pada hakikatnya mana yang terkuat itu yang mereka pegang dari pemahaman mereka. Dan sulit bagi mereka untuk menerima dari yang lain. Sementara Muhammadiyah kontekstual. Ada namanya Irfani, Bayani, dan satu lagi saya lupa. Muhammadiyah memahami ayat Al-Quran itu tidak hanya tekstual tapi kontekstual. Jangan salah paham. Makanya kalau berbicara tentang persoalan musik misalkan. Apa hukum musik bagi Muhammadiyah? Bapak-bapak, apa hukum musik? Ustadz. Ini yang tidak suka musik bagus, tapi kalau suka musik curiga ini. Apa hukum musik di Muhammadiyah? Ibu-ibu, apa hukum musik di Muhammadiyah? Mubah, benar, mubah. Hukum musik di Muhammadiyah mubah. Teman sebelah haram. Haram. Tapi mereka nggak bisa mengharamkan musik yang ada di Saudi Arabia. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Bayangkan. Jadi perbedaan kita adalah kita punya kontekstualisasi. Artinya begini, memahami nas Al-Quran itu tidak mutlak seutuhnya itu dengan apa yang terjadi pada abad pada masanya gitu. Kalau kita membicarakan tentang ayat Al-Quran, tentang musik saja. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, pemahaman para ulama selesai. Kalau kita rujuk kepada tafsirnya, mutlak tafsirnya, tekstual tafsirnya, selesai. Haram. Tapi mengapa Muhammadiyah memubahkan musik? Karena ternyata dalam pandangan para ulama itu ikhtilaf. Musik itu ada berbagai macam hukum. Termasuk salah satunya mubah. Salahkah Muhammadiyah mengambil itu? Tidak salah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Contoh, saya tidak tahu nih apakah Bapak Ibu sudah paham tentang kasus kita masalah tarawih misalkan. Kenapa kita masih konsisten dengan 4? Yang ini kasus kemarin nih Bapak Ibu. Di Masjid Al-Fida itu mau diganti 2-2. Jadi Masjid Al-Fida itu sentral Masjid Muhammadiyah. Di Pekanbaru mau diganti 2-2. Bukan mau diganti, sudah diganti 2-2. Sekarang kita Muhammadiyah berapa? 4-4. Apa kata dia? Kurang sunnah. Yang lebih sunnah itu 2-2. Saya tanya Bapak Ibu, cari dalilnya. Betul tak 2-2 itu dalilnya tarawih? Salah. Kalau ada yang bilang itu tarawih, salah kaprah itu. 2-2 itu dalilnya apa? Dalil tahajud. Yang 4-4 itu dalil apa? Dalil witir. Sekarang saya tanya, mana dalil tarawihnya di situ? Enggak ada. Jadi apa salahnya kalau Muhammadiyah ngambil 4-4? Apa salahnya mereka kalau mau ngambil 2-2? Dan itu yang dijadikan sebagai dalil qiyamul lail. Coba bayangkan. Tidak ada itu yang mengatakan langsung itu tarawih. 2-2 itu tarawih. Tidak ada. 2-2 itu tahajud. Yang diambil sebagai simbol salat sunnah qiyamul lail. Makanya bahasanya adalah qiyamul lail. Kalau tidak begitu, tidak disebutkan sama Umar bin Khattab kalau itu bid'ah. Ni'mal bid'ah kata dia. Inilah senikmat-nikmatnya bid'ah itu. Itu jelas itu. Jadi di sini saja kita sudah paham. Muhammadiyah itu menggunakan metode tarjih. Bukan sembarangan. Meskipun orang-orang menolak. Contoh ru'yat dan hisab misalkan. Mereka mengolok-olok Muhammadiyah pakai hisab kata dia. Tapi yang paling tepat itu mohon maaf dari hasil pengamalan yang paling tepat yang mana? Hisab atau ru'yat? Secara perhitungan yang paling banyak dipakai itu ru'yat atau hisab? Hisab. Kalau ru'yat setiap bulan harus ditengok.
Mana ada pemerintah mau tengok setiap bulan? Boro-boro mau nengok. Yang ditengok cuma Idul Adha, Ramadan, Idul Fitri. Cuma 3 itu aja. Ketika 3 itu semua pakai ru'yat. Tapi pada bulan yang lain, kenapa nggak pakai? Itu masalahnya di situ. Jadi jangan Muhammadiyah apakah salahkan mereka? Tidak. Justru kita yang disalahkan kan. Karena kita menggunakan hisab. Kata mereka itu organisasi nggak jelas. Mereka menggunakan metode yang tidak valid. Tidak ada masalah tidak valid. Tapi hari ini kalau tidak ada hisab orang tidak bisa. Mau tidak mau, termasuk perkembangan dan pertumbuhan zaman, orang hari ini pasti akan menggunakan hisab. Itu pasti. Setidaknya dia akan kolaborasi hisab dan ru'yah. Mesti itu. Kalau tidak bisa dia. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Itu persoalan. Nah, maka kata Ki Haji Fakih Usman itu persoalan kepribadian Muhammadiyah wajib harus ditanamkan dalam diri umat Muhammadiyah itu, orang-orang Muhammadiyah, agar mereka paham bahwa mereka pede bermuhammadiyah. Karena memang banyak orang-orang Muhammadiyah yang nggak pede dengan Muhammadiyah itu banyak sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan pengertian dan sejarah kepribadian tadi sudah dirumuskan oleh para ulama ketika di Ponorogo dalam sidang Tanwir itu 1962. Kemudian dilanjutkan pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta dan lain sebagainya. Kita lihat fungsi dan hakikat kepribadian Muhammadiyah itu. Selalu diingatkan oleh Prof. Haidar dalam beberapa forum. Apa kata dia? Sebagai landasan, pedoman dan pegangan setiap gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat utama. Adil, makmur yang diridhoi oleh Allah. Maka kalau kita berbicara sebenarnya Muhammadiyah adalah gerakan abu-abu. Itu kadang kita bingung. Itu yang ngomong, kalau orang Muhammadiyah yang ngomong itu berarti dia tak paham Muhammadiyah. Orang luar yang ngomong ya wajar karena memang mereka bukan orang Muhammadiyah. Yang menyakitkan itu orang Muhammadiyah sudah tak paham, dia pula yang merusak Muhammadiyah. Itu yang lebih parah lagi itu. Jadi memang banyak. Apalagi mohon maaf nih orang Muhammadiyah yang terafiliasi. Ini orang Muhammadiyah ya. Ini saya kasih kasus nyata. Kadang bingung kita. Tahu Bapak Ibu Masjid Abu Bakar Siddiq itu? Itu namanya orang Muhammadiyah yang terafiliasi namanya. Jadi terafiliasi ke Salafi. Sebenarnya tidak ada masalah Bapak Ibu. Kita ini tidak punya masalah dengan siapapun, tidak punya masalah. Dengan Muhammad NU kita tidak punya masalah. Sangat tidak punya masalah. Dengan teman-teman Salafi kita tidak punya masalah. Bahkan secara ibadah kita punya banyak kesamaan dengan mereka. Cuma masalah kita satu aja. Tolong kami jangan dirusak. Itu aja. Tolong kita jangan dirusak. Tidak usah mengkafirkan, menyesatkan, tidak usah. Apalagi ketika Ustadz Adi Hidayat dikafirkan. Ustadz Adi Hidayat itu dihalalkan darahnya untuk dibunuh. Kan kacau itu. Pertanyaannya mereka sudah menjadi panitia masuk surga gitu loh. Kan kacau itu. Nah, kita bicara ini ya. Bapak Ibu kalau kemarin datang di acara AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau yang langsung diisi oleh ketua Majelis Tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu lebih parah lagi. Dan beliau kata banyak orang Muhammadiyah yang terafiliasi justru merusak gitu deh. Lawan berat kita bukan dari luar tapi justru dari dalam gitu deh. Itu disampaikan langsung sama dia. Saking parahnya. Bukan hanya di sini, di mana-mana. Nah sekarang kita nggak pede kok. Makanya kita nggak bangga. Ada yang bilang begini. Orang Muhammadiyah itu baca Qur'annya rusak-rusak. Dia bilang langsung sama saya. Kami tidak mau imamnya orang Muhammadiyah. Gak benar gitu. Kalau sempat Ustadz tadi yang jadi imam, dia mau bilang apa? Jadi pas yang ditengok yang rusak gitu loh. Pertanyaannya apakah semua mereka baik semua? Belum tentu juga kan. Jadi kadang-kadang ya itu tadi, kalau saya mau lebih vulgar lagi, kadang-kadang kurang sehat gaya berpikirnya. Kadang-kadang kita butuh akal sehat. Ya kalau bahasa Ustadz Fathur Rahman kemarin, ya dosen-dosen pimpinan-pimpinan PWM itu kurang ngopi gitu dia. Itulah cocoknya gitu. Jadi sesekali diajak ngopi boleh lah. Baik, kemudian hakikat kepribadian Muhammadiyah, wajah dan wijhah. Benar.
wajah dan wijha. Apa maksudnya? Maksudnya adalah muru'ah, saksiyah, kepribadian. Kita perlu Pak, kita perlu paham. Mencerminkan pada 3 hal kata beliau. Yang pertama adalah untuk memperkuat saksiyah seseorang. Adapun 3 perikat tersebut adalah gerakan Islam, dakwah dan tajdid. Itu hakikatnya. Jadi hakikat Muhammadiyah ini ibu-ibu, bapak-bapak yang guru nih, itu sebenarnya hakikatnya satu, selain daripada gerakan Islam, kita dakwah. Memang mendakwahkan Muhammadiyah memang. Menyampaikan Muhammadiyah. Sekarang ini kan sekolah Muhammadiyah punya kurikulum. Kalau di sekolah ini Ismuba kan namanya, Ismuba. Kalau di universitas itu AIK namanya, Ismuba. Nah kita sekarang ini sedang berdakwah bagaimana ketika Bapak Ibu boleh perhatikan. Mengapa orang mau masuk Muhammadiyah? Ada alasan lain. Selain daripada murah kah? Atau apa alasannya? Sebenarnya alasan sederhananya adalah karena ditolak di negeri, itu aja. Karena ditolak di negeri masuk dia ke Muhammadiyah. Itu sebenarnya fakta yang realistis begitu ya. Fakta yang jelas kan begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disitulah peran kita dalam dakwah. Muhammadiyah itu gerakan, makna gerakan saja kita sudah paham. Artinya apa? Bergerak. Makanya Muhammadiyah tidak bergerak dalam satu bidang. Muhammadiyah berdakwah dalam semua bidang. Mana ada organisasi Islam yang punya AC? Coba cari. Insya Allah bentar lagi sampai. Mudah-mudahan di 2 tahun atau tahun depan sudah bisa sampai AC Muhammadiyah ke sini. Saya lupa mereknya apa? Apa nama mereknya? Siapa yang tahu? Boleh dicek lah di Google itu. Ada namanya AC Muhammadiyah namanya itu. Jadi Muhammadiyah sudah punya AC sendiri, merek AC sendiri. Jadi besok kalau sudah punya semua, apa yang mau kita pakai semuanya Muhammadiyah semua kan? Bank Muhammadiyah, Gojeknya Muhammadiyah, AC-nya Muhammadiyah, kan enak itu. Untung enggak karpetnya Muhammadiyah. Masjid Muhammadiyah kita udah punya. Bapak Ibu bayangkan, sekarang saya tanya, Bapak, kita bicara fakta ya. Mana masjidnya Nahdlatul Ulama? Ada nggak NU punya masjid? Ada Pak. Yang spesifik punya masjid itu cuma Muhammadiyah. Yang spesifik punya masjid itu cuma Muhammadiyah. Rumah sakit punya. Ada Bu? Apa namanya? AC-mu. Wah, coba bayangkan. Tapi nggak tahu dingin apa tidak ya, karena kita belum coba. Setidaknya kalau, iya Pak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau kita bicara kepribadian ya, mengapa ekonomi kita ini merosot? Orang Indonesia kan nggak bangga pakai produk dalam negeri kan? Sehingga mohon maaf, artis-artis itu lebih bangga dia branded luar negeri. Pertanyaannya adalah, kira-kira produk dalam negeri itu kalah saing nggak dengan luar negeri? Tidak. Saya punya sepatu asli buatan orang Indonesia di Yogyakarta sampai hari ini belum rusak, nggak pernah dipakai. Tapi pernah saya pakai 3 tahun pertama, nggak ada rusak sama sekali sampai sekarang. Memang nggak ada merek itu, nggak ada merek sama sekali. Tapi tahan Pak. Artinya adalah itu bukan persoalan kuat atau tidak kuatnya. Persoalannya kita bangga dengan kepribadian kita atau tidak. Saksiyah. Itu yang disebut dengan saksiyah. Sama. Orang Muhammadiyah yang menjelek-jelekkan Muhammadiyah berarti dia nggak punya kepribadian Muhammadiyah. Kita boleh tanya dengan para pendiri. Ini atuk yang tua. Tuk kalau kira-kira sudah tidak ada lagi orang yang bergerak di Muhammadiyah PCM Rumbai, kira-kira tuh sakit hati nggak tuh? Sakit hati. Itu tidak bisa dipungkiri karena mereka merasa memiliki. Coba bayangkan. Sekarang itu tidak merasa memiliki tapi mau cari kepemilikan. Itu yang menjadi masalah. Jadi mau mengkapling di Muhammadiyah tapi tak punya kepemilikan di dalam Muhammadiyah. Bahasa kasarnya, mau cari kehidupan di Muhammadiyah tapi nggak mau berjuang di Muhammadiyah. Itu bahasa kasarnya begitu. Makanya sampai ada pernyataan begini. Dan ini pernyataan langsung dari orang luar, bukan dari dalam. Ketika melihat Prof. Haidar itu, apa kata mereka? Sulit kami temukan seorang pemimpin yang bersahaja. Coba bayangkan. Itu cuma karena memfoto Pak Haidar sedang duduk di atas lantai. Baring di atas lantai ketika menunggu kereta api. Cuma gara begitu doang. Dan tidak ada foto, tukang fotonya nggak ada. Pak Haidar itu enggak punya tukang foto. Pak Haidar itu enggak ada. Jangan dikira Pak Haidar itu sama kayak Abdul Somad. Ada yang bawa tukang foto. Enggak ada. Pak Haidar itu enggak ada. Pak Haidar itu tidak ada kameramen kayak gini. Enggak ada dia. Jadi kalaupun ada orang yang memfoto dia, itu mesti orang curi foto.
Kecuali dalam acara kegiatan resmi, oke. Kalau itu tidak ada dia datang sendirian, naik pesawat sendirian, tidak ada tukang foto. Itu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua majelis tabligh itu, Ustaz Fatur Rahman Kamal itu datang sendiri, jemput sendiri, masuk hotel, ditawarin, pilih hotel mana, mau hotel Pangeran atau hotel yang mana? Dipilihnya hotel dekat bandara yang cukup satu badan saja. Kan cuma bentar, buang-buang duit gitu dia. Kalau kita, mending kita pilih yang agak-agak bagus dikit kan begitu. Ya dikit lah, nah, kalaupun gak Pangeran kan begitu. Ini kepribadian Bapak Ibu, saksi. Jadi orang itu berjuang. Kalau tidak berjuang, Bapak Ibu, saya paham betul. Ketika Ustadz Alfian Darmawan itu memperjuangkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu bersama meminta dasarnya kepada anggota Dewan DPR RI pada masanya. Coba bayangkan itu. Dan itu mereka memperjuangkan UMY itu susahnya bukan main. Harusnya dapat tanah yang luas, tapi mohon maaf ya, kita ini harus berjuang betulan. Sekarang kita lihat matan teks daripada kepribadian Muhammadiyah. Apa sih sebenarnya Muhammadiyah itu? Gerakan. Itu sudah paham Bapak Ibu semua, gerakan Islam. Nah, poinnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang pertanyaannya, amar ma'ruf nahi mungkar itu dakwah atau tidak? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jelas, Pak. Jelas. Muhammadiyah gerakannya nahi mungkar. Kalau orang bilang kenapa Muhammadiyah tidak menggusur, kenapa Muhammadiyah tidak seperti FPI yang turun gerebek pergi ke tempat maksiat, gerebek gitu ya, langsung Muhammadiyah nggak mau begitu dia. Pertanyaannya mengapa Muhammadiyah tidak seperti itu? Nah, ini poin pentingnya di situ. Karena Muhammadiyah punya prinsip berdakwah itu tidak hanya dengan kekerasan, tapi dengan sikap tegas dan perbuatan. Itulah istilah nanti disebut dengan ad-dakwah bil hal namanya. Jadi Muhammadiyah lebih mengedepankan dakwah dengan hal. Dakwah bil hal itu bagaimana? Kita yang berbuat, orang lain mencontoh. Sehingga contohnya yang nyata itu dakwah bil hal itu adalah itu tadi, AC-mu tadi. Itu salah satu bentuknya. Oh, Muhammadiyah ya yang punya. Akhirnya kan orang beli juga AC-mu. Setidaknya yang paling penting ya tidak. Kalaupun orang lain tidak membeli AC kita, ya kita yang beli AC-nya kan begitu. Bapak Ibu lihat ya. Saya bersama Prof. Hilman Latif, Dirjen Haji dan Umroh pada saat itu, selama hampir lebih kurang 7 tahun. Itu pendapatan zakat infak sodakoh daripada Muhammadiyah itu per tahun bisa sampai 3 triliun. Itu dari anggota Muhammadiyah. Kira-kira pemerintah goyang nggak tuh? 3 triliun. Kalau enggak goyang, kacau pemerintah. Makanya jangan coba-coba digertak. Sekali digertak, ditarik 15 triliun, pemerintahnya yang goyang. Ntar dulu deh, ditawarkanlah tambang. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu kenapa Muhammadiyah ditawarkan tambang itu. Salah satu sejarahnya adalah pemerintah nggak sanggup bayar hutang. Jadi negara nggak sanggup bayar hutang kepada Muhammadiyah. Salah satu caranya adalah kasih tambang. Nah, kasih tambang biar gak apa sedikit kan, gak lunak sedikit gitu kan. Karena kalau sempat jadi, dan sudah jadi sih, sudah terbuat, sudah dibangun di Jakarta, sudah sedang dalam pembangunan gedungnya. Bank Muhammadiyah itu sudah dibangun. Dulu Pak, cara Ustadz Dr. Anwar Abbas menggertak pemerintah itu dengan itu. Pokoknya semua duit aset Muhammadiyah yang ada di Bank Mandiri, di bank-bank negara, tarik. Ketika dengar itu tarik, goyang langsung. Mulailah Pak Jokowi merapat, panggil Pak Haidar. Jangan gitulah, ntar kita coba bicarakan bersama. Begitulah bahasanya. Jadi goyang. Ini dalam sisi lain. Baik, maka salah satu gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu amar ma'ruf nahi mungkarnya dengan dakwah bil hal. Makanya enggak mau dia gerasak gerusuk tuh, enggak mau dia. Langsung sup tuh enggak mau dia. Dia tenang, slow but sure. Contohnya yaitu tadi. Nah, kalau yang sebelah kan ya slow but sure juga, tapi enggak tahu kapan sampainya kan begitu. Ya ini kita kan enggak tahu sebelah yang mana. Baik. Nah, kemudian adapun matan teksnya, dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid.
Ini yang harus saya tekankan kepada guru-guru, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini yang penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak, kepada siapapun, termasuk kepada para pejuang-pejuang Muhammadiyah. Kita nih harus bersandarkan pada tauhid. Akidah kita harus benar. Akidah harus benar dulu. Jangan kita terlalu membuka diri terhadap pertumbuhan zaman, tapi kita lalai dengan akidah. Jadi tak salah juga kalau ada orang bilang orang Muhammadiyah sekarang ini aneh gitu. Ya memang kadang-kadang aneh. Saya kadang aneh Pak melihat guru-guru Muhammadiyah ini joget-joget, agak aneh sedikit. Ibu-ibu pula lagi kan, joget-joget ya kan. Meskipun sebenarnya susah juga untuk dikatakan kan begitu. Baik, ibadah dan taat kepada Allah. Hidup manusia harus bermanfaat, itu benar, jelas. Dan itu yang diharapkan. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam. Nah ini tolong. Ya kalau kepribadian Muhammadiyah itu jelas pada asasnya begitu. Dan kalau sempat ada guru Muhammadiyah yang tidak sholat kan kita curiga itu. Kalau ada guru Muhammadiyah nggak sholat itu curiga. Tapi mesti ada itu, mesti ada. Maksudnya ya sebaik-baiknya orang kan, mesti di antara 100 orang yang baik pasti ada satu penjahatnya kan. Gitu. Yang ya kalau semuanya baik ya masuk surga semua Pak. Kasihan neraka nggak ada yang ngisi. Baik, itu yang pertama. Yang ketiga, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat. Nah, di sini peran kita Pak memasukkan nilai-nilai Muhammadiyah sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya sikap akhlak moral pribadi kita. Kita bisa bersikap Pak. Misal Pak Imam kita disuruh jadi imam di masyarakat masjid-masjid terbuka. Ya Pak Imam bisa katakan itu sikap. Maaf aku kalau sholat subuh tak pakai kunut. Kami orang Muhammadiyah bangga saja. Oh ya udah enggak apa-apa. Kami mau tahu pula. Kan peluang tuh Pak kalau begitu. Masuk. Diajak kenduri. Maaf. Kalau makannya mau. Kalau duduknya enggak mau kata dia kan. Nah, ini ada juga yang begitu tuh. Ada kemarin tuh begitu. Ustaz gimana nih Ustaz? Anak dilema ini katanya. Dilema satu sisi mereka itu 3 harian. Orang meninggal. Tapi di samping rumah nih anak kalau nggak datang anak nggak enak. Kalau datang anak nggak enak sama Muhammadiyah kata dia. Ada caranya. Apa caranya? Pasang niat. Ya Allah aku datang sana untuk makan aja. Kan kacau. Datang untuk makan aja. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa dihindari, hindarilah. Tapi Muhammadiyah sangat fleksibel. Tidak ada masalah kita datang. Kan kita datang menghargai tetangga boleh Kak? Tidak ada masalah. Dan kita tidak mengaminkan perbuatan kok. Kita hanya menghargai orang. Tidak ada masalah. Kecuali, ada kecualinya. Sesuatu yang sah. Ada sesuatu yang salah. Contoh. Ustaz, di Muhammadiyah itu ada enggak maulid Nabi? Ada enggak Bapak Ibu maulid Nabi di Muhammadiyah? Ada enggak maulid Nabi? Maulid Nabi ada enggak di Muhammadiyah? Muhammadiyah memahami maulid Nabi itu tradisi. Muhammadiyah memahami maulid Nabi adalah tradisi. Tradisi pertanyaannya, kalau baik boleh enggak dilakukan? Begitu cara pandang Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah tidak memandang maulid Nabi itu sebagai ibadah konkret, tidak. Makanya kalau dalam pandangan teman-teman salafi, mereka katakan maulid Nabi itu bid'ah, dolalah, sesat. Tapi di Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah memandang, kata Muhammadiyah ini tradisi. Kalau tradisi itu ada 2. Kalau dia buruk, silakan ditinggalkan. Kalau dia baik, yang mau melakukan silakan, enggak juga enggak ada masalah. Tapi, ada tapinya. Ada tapinya. Harus sesuai dengan manhaj Muhammadiyah. Sebenarnya lebih tepat adalah dzikra ayyami Rasulullah SAW. Jadi mengingat kepribadian baginda Nabi saja. Tidak ada peringatan. Nah itu kalau masalah peringatan sebenarnya sama saja. Orang salafi dia mau anti sekali dengan pokoknya kami nggak mau peringatan maulid Nabi. Dia nggak mau peringatan maulid Nabi. Cuman membacakan manakibnya Nabi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah mau dia. Di tanggal itu. Nah, sebenarnya sama aja sebenarnya. Cuma bedanya bahasa saja. Nah, jadi Muhammadiyah tidak menolak itu secara utuh gitu loh. Artinya menolak mentah-mentah mengatakan itu haram tidak. Muhammadiyah tidak mengatakan menolak mentah-mentah ini haram tidak. Tapi Muhammadiyah lebih sangat jarang melakukannya. Baru-baru ini kok mulai nampaknya Muhammadiyah mulai berbuat baik dari pusat maupun sampai
ke daerah. Kemarin Maulid Nabi, bukan Maulid Nabi, peringatan kelahiran Nabi di pusat, Muhammadiyah. Ya karena memang dalam tradisi itu, Profesor Dr. Haji Yunar Ilyas ketika ditanya bagaimana pandangan Prof, itu tradisi. Tradisi itu Muhammadiyah tidak menolak tradisi yang baik. Jangan salah Bapak Ibu ya, Muhammadiyah tidak pernah menolak tradisi yang baik. Salah satu tradisi yang baik itu adalah pakaian lokal kita, kearifan lokal yang dipandang sebagai suatu tradisi. Batik. Makanya orang bicara Muhammadiyah itu akan bicara kalau pakai batik ini mesti orang Muhammadiyah nih. Kalau pakai jubah orang sebelah tuh. Kalau pakai kain sarung, tenang ketua, tenang. Saya tak sindir ketua ya. Saya tak sindir ketua, tak sindir Ustaz ya tadi ya. Tapi begitu, pandangan sementara begitu. Atau cuma kalau peci merah nggak ada Ustaz. Sekarang nggak ada. Kalau pakai batik mesti Muhammadiyah. Kalau pakai sarung mesti NU. Kalau pakai jubah mesti teman-teman Salafi. Begitu corak pandangnya sekarang. Yang membuat siapa? Karena keseringan memakai pakaian batik itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak anti terhadap kearifan lokal. Itu harus dipahami. Dulu isunya kan Muhammadiyah ini membawa ajaran baru satu. Yang kedua, keluar daripada kebiasaan masyarakat. Padahal tidak. Salah satunya adalah kearifan lokal. Baik. Yang kelima, kepribadian Muhammadiyah dalam perjuangan Muhammadiyah itu adalah satu. Muhammadiyah tidak taklid tapi ittiba. Dan ini perlu dipahami. Kita tidak taklid tapi ittiba. Taklid itu dalam pandangan teman-teman Nahdlatul Ulama itu penting. Tapi bagi Salafi no taklid. Enggak ada. Muhammadiyah tidak taklid tapi ittiba. Ittiba itu karena merujuk kepada ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti. Kenapa kalimatnya ittiba tidak taklid? Karena taklid ini ada sandarannya, ada dua. Ada orang taklid buta, at-taklidul a'ma, ada orang yang taklid hanya mengikuti tapi memang mempelajari. Nah, kita yang mempelajari itu mengikuti dan mempelajari itu disebut dengan ittiba. Kita tidak mengikuti buta. Kenapa begitu? Karena kita punya tradisi mempelajari tarjih, HPT, tafsir tanwir dan yang lain. Ini masuk dalam kategori pembelajaran sehingga disebut dengan ittiba yang harus dipahami. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ini ittiba. Mengittiba ke siapa kita? Ittibanya kemana? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bahasa kita merujuk kepada Quran dan sunnah. Yang dipakai Muhammadiyah hadis palsu, hadis dhaif atau hadis sahih. Sama dengan teman-teman Salafi. Pakaiannya hadis sahih. Cuma Muhammadiyah kalau tidak ada hadis sahih, hadis dhaif bisa dijadikan pertimbangan. Tidak mutlak tapi bisa dijadikan pertimbangan. Jadi jangan salah. Muhammadiyah itu bukan anti mazhab. Bukan anti mazhab. Muhammadiyah mengambil mana di antara mazhab-mazhab itu yang terkuat mana. Makanya kenapa Muhammadiyah itu mengambil yang terkuat. Nah yang terkuat itu ittiba. Ittiba sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi. Yang paling aman. Kalau pada konteks ini kita sama dengan teman-teman Salafi. Teman Salafi menggunakan hadis sahih. Tujuannya adalah mencari aman. Muhammadiyah pada konteks ini juga sama, mencari aman. Kita nggak berani juga Pak, pakai hadis yang mohon maaf hadis lemah. Kita nggak berani juga Muhammadiyah, karena kita mengambil cari aman. Karena beribadah ini mana yang aman, mana yang nyaman. Kalau nyamannya, kalau dengan hadisnya lemah ke bawah tuh nggak ada nyaman-nyamannya, sehingga nggak dipakai gitu loh. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Maka Muhammadiyah lebih kental begitu. Nah, jangan salah, kita butuh itu. Melancarkan amal usaha perjuangan dan ketertiban organisasi. Ini adalah ladang perjuangan. Khusus bagi kita orang-orang Muhammadiyah. Ya berdakwah itu tidak usah pandang bulu lah. Kalau bisa, kita akan hidup di Muhammadiyah ini
kalaupun kita mencari, mohon maaf ya, kalaupun kita mencari kehidupan, ya diimbangilah dengan perjuangan. Diimbangi dengan perjuangan. Yang saya sesalkan adalah teman-teman yang terafiliasi dengan Salafi itu. Kita mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, saya sampaikan apa adanya. Muhammadiyah sama sekali tidak memusuhi siapapun. Orang NU mau jadi guru di Muhammadiyah, asal dia mau ngikuti Muhammadiyah selesai. Orang Salafi mau jadi guru dosen di Muhammadiyah silahkan. Yang penting mau mengikuti. Tapi setidaknya imbangi dengan perjuangan. Salahkah kalau Muhammadiyah punya syarat? Enggak salah, ini organisasi. Perbedaan kita di antara lain, sekian banyak perbedaan kita dengan teman-teman Salafi. Salafi itu sekte. Sementara Muhammadiyah ini gerakan organisasi. Gerakan organisasi itu struktural. Harus ada persyaratan yang harus dipahami dan dipenuhi. Jadi jangan salahkan. Masuk Muhammadiyah udah kayak mazhab baru, agama baru katanya. Pakainya KTA, kartu tanda anggota. Kalau enggak mau enggak usah masuk, selesai. Ngapain rempong-rempong? Tapi kami butuh. Itu masalahnya. Gara-gara kita butuh, kita sudah masuk kita salahkan. Bahkan banyak Pak orang-orang yang minta itu. Ustadz bisa enggak tolong masukkan kami ke Muhammadiyah? Mau ngapain? Mau minta rekomendasi untuk apa? Jadi pembimbing haji. Ente sudah berapa lama di Muhammadiyah? Aku bukan orang Muhammadiyah, minta tempat lain, saya bilang gitu. Serius Pak. Cuma memanfaatkan saja. Dan itu sudah biasa, di Muhammadiyah kan sudah biasa begitu. Dimanfaatin orang biasa itu. Memang udah bawaannya begitu memang. Ya, karena kan kita bermanfaat, kan kita bermanfaat untuk orang lain. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bangga bermuhammadiyah. Jujur Pak Bapak Ibu, saya kasih tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bangga bermuhammadiyah itu. Dari berbagai macam aspek. Ustadz, kalau kita lihat Ustadz, hari ini tidak ada ulama Muhammadiyah yang seperti ulama-ulama sebelah yang kokoh dengan ada yang hadis sahih, nggak penting, nggak usah. Kita nggak usah berantem dengan begituan, nggak capek-capek. Yang penting kita sekarang ini ngajak orang ke masjid itu udah susah itu. Jamaah tablik aja keliling-keliling ngajak orang ke masjid itu dari 10 paling 1 orang yang masuk. Ini sudah kerjaan kita cuma berantem, masjid kosong, nggak ada yang sholat gitu. Kerjaan kita cuma berantem aja Pak. Saya jujur Pak, termasuk orang yang mohon maaf ini kita kasih contoh ya. Saya kasih contoh real fakta ini. Kemarin itu ada perdebatan antara tokoh NU, kita anggaplah mungkin dari sisi, nggak tahu apakah dia mewakili NU atau bukan, mudah-mudahan bukan mewakili NU lah, tapi anggaplah dari dai muda yang mungkin dekat lebih condong ke sana gitu. Yang kedua, lawan debatnya adalah orang-orang dari teman-teman Salafi. Uniknya, tahu Harry Pras kan, Bapak Ibu ya? Tahu Harry Pras, yang pernah dengar? Tahu ya? Uniknya, orang ini diadu sama Harry Pras. Harry Pras ngambil untung dari situ Pak. Yang tadinya pengikut dia sedikit. Gara-gara ada debat antara 2 ulama. Antara Salafi dengan dai muda. Akhirnya untung dia Pak. Dapat duit dia. Kita yang diadu dia dapat untung. Astagfirullah. Jadi orang sekarang ini sudah nggak fair. Maka kalau Muhammadiyah ikut, kita justru bodoh kita Pak. Terjebak dalam, mohon maaf, terjebak dalam kebodohan. Kita jangan mau diadu kita. Makanya Muhammadiyah, pembuktian Muhammadiyah itu dengan gerak, dengan sikap. Itu yang disebut dengan dakwah bilhal tadi. Makanya Muhammadiyah nggak mau dia kalau disuruh debat-debat gitu malas. Nanti orang bilang, Allah nggak ada kok ulama-ulama Muhammadiyah yang jos, yang kredibel, yang bagus tuh nggak ada. Bukan nggak ada, nggak mau kami berdebat, capek. Ujung-ujungnya kan cuma satu saja, menang kalah. Oh si fulan menang, ini kalah. Sekarang ditambah lagi dengan mohon maaf modelnya sudah ada media. Tujuannya apa? Ya itu tadi. Mengalahkan, membenarkan. Ujung-ujungnya adalah, ini namanya sindiran namanya. Ini sudah pakai mic luar nampak ini. Mic luar. Enggak apa-apa ketua, biar aja. Maksud saya ini sindiran biar cepat selesai gitu maksudnya. Oke. Dari duduknya di situ pindah ke sini itu tandanya biar cepat selesai. Ini begini saya kalau tak suruh berhenti memang tak berhenti nih. Baik Bapak Ibu ya. Sedikit lagi ketua, sedikit lagi. Sabar sedikit aja. Baik, ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, kemudian sifat Muhammadiyah, beramal dan berjuang. Nah, ini tolong Bapak Ibu semua. Ya ini aja ketua, insya Allah 2 slide lagi selesai. Beramal dan berjuang.
untuk perdamaian dan kesejahteraan. Ya kalaupun ada orang-orang yang memiliki jiwa tidak pejuang tuh manusiawi lah, karena memang dalam satu kelompok tuh tidak mungkin semuanya pejuang, tuh tidak mungkin. Tapi kalau semuanya tidak pejuang itu yang kita curigai gitu loh. Sampai kok nggak ada lagi yang berjuang begitu. Artinya kita harus punya sifat sikap pejuang, nilai. Yang hilang itu. Di era global ini yang hilang dari umat muslim itu adalah sifat pejuang. Kita Muhammadiyah punya sifat itu. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Itu yang tadi kita sampaikan. Muhammadiyah nggak mau berkelahi, Pak, capek. Muhammadiyah nggak mau berdebat, nggak mau berseteru, nggak mau. Muhammadiyah maunya bersahabat. Cuma kalau mereka merusak kita, masa kita diam? Kan nggak mungkin. Kayak Masjid Al-Fida itu, kita mau berkawan dengan mereka. Cuma pelang Muhammadiyahnya dicabut, kan begitu. Kemudian SK, dia bilang kami tidak butuh SK dari Muhammadiyah, kami butuhnya SK dari Tuhan. Itu udah syirik banget itu. Nah, coba bayangkan tuh Masjid Al-Fida itu. Masjid Al-Fida kiri kanannya, bayangkan ya, Masjid Al-Fida kiri kanannya, sebelah kanannya adalah sebelah kirinya PWM, sebelah kanannya PDM. Lah PDM PWM tengah-tengahnya ada orang asing. Kan lucu. Kita mau berkawan, Pak. Kita ajak dia berkawan. Bapak kalau mau tetap jadi ketua Masjid Al-Fida silahkan. Pelang Muhammadiyah masukkan lagi. Lambang Muhammadiyah pasang lagi. Bapak tinggal satu saja. Bapak buat KTA Muhammadiyah. Dan berkomunikasilah dengan Majelis Tablik dan Tarji. Apa jawabannya? Aku mana mau begitu, gengsi lah. Nggak mau dia. Ya udah kita lawan. Kalau kita pula diinjak di tempat kan sakit kita. Bodoh kita mau diinjak orang. Akhirnya apa, kita usir. Bukan kita usir, kita kudeta. Saya bilang sama Bang Jabar, kalau tidak Bang Jabar kudeta saya yang keluar dari Muhammadiyah. Akhirnya dikudeta sama dia. Artinya diganti kepengurusan. Akhirnya apa terjadi? Mau diambilnya karpetnya, mau diambilnya AC-nya yang hasil wakaf. Coba bayangkan udahlah itu cukuplah pribadi saya aja lah itu. Coba bayangkan, kita kan nggak mau, kita tarik kok, kita ajak berkawan, kita ajak dia. Tapi tolong yang namanya organisasi juga dihargai gitu loh. Ah, Bapak Ibu, begitu juga kita yang di dalam juga yang menghargai. Lah kalau kita yang di dalam justru yang merusak, berarti kan kita nggak menghargai organisasi. Itu perjuangan. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, itulah identik Muhammadiyah. Makanya Bapak Ibu, kalau Muhammadiyah ini tidak berpegang teguh dengan ajaran Islam yang baik, tidak sampai Pak, tidak sampai kita ke Australia, tidak sampai kita ke Malaysia, tidak sampai kita ke Belanda, ke Amerika, tidak sampai. Tapi karena keteguhan itulah, makanya Muhammadiyah masuk di dunia ini, dari sekian banyak organisasi, satu di antara tiga besar, satu di antara tiga besar organisasi Islam terkaya terbaik sedunia, itu Muhammadiyah. Nah, sekarang apa lagi yang membuat Bapak Ibu tidak bangga? Nggak bangga kami, gaji kami tetap segitu juga. Nah, itu ya lain cerita, itu tergantung PCM-nya lah. Sorry Pak Ketua ya. Baik, sifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar negara yang sah. Amar ma'ruf nahi mungkar yang tak pernah bisa dilepaskan daripada karakter Muhammadiyah. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan membangun sesuai dengan ajaran Islam. Makanya kita insya Allah kokoh. Muhammadiyah tetap kokoh. Sikit lagi ketua, dua lagi. Kerjasama dengan golongan agama Islam manapun dalam usaha mensyiarkan dan mengamalkan agama Islam. Membantu pemerintah. Oh, ini sudah jelas Pak. Kalau membantu pemerintah tuh nggak usah kita sebut lah. Muhammadiyah harusnya pemerintah tuh berhutang sama kita. Berhutang budi dan berhutang semuanya. Muhammadiyah 1912. Indonesia sudah merdeka belum? Boro-boro merdeka. NU aja belum lahir. NU 1926. Kemarin Januari awal mereka lahir kan gitu, 1926. Muhammadiyah 1912. Artinya kalau dibilang Muhammadiyah dengan pemerintah sangat punya sinergi yang tidak bisa dipisahkan. Satu-satunya adalah kenapa alasan Buya Hamka mendirikan Majelis Ulama Indonesia adalah tempat bertanyanya negara. Jadi Buya Hamka mendirikan MUI itu tempat bertanyanya negara, biar nggak salah langkah. Itu peran penting yang tidak bisa dipisahkan. Membantu pemerintah serta kerjasama dengan golongan lain sebagai pemelihara dan membangun negara.
sudah kita lihat. Bersifat adil serta kolektif. Ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Dan ini selalu disampaikan oleh Prof. Haidar kepada orang-orang Muhammadiyah dalam setiap ceramahnya. Muhammadiyah selalu bersinergi. Muhammadiyah mencerdaskan. Muhammadiyah mensejahterakan. Makanya Deddy Mulyana senang dia ketika kedatangan Prof. Haidar. Tahu dia, langsung dipujinya Prof. Haidar. Apa kata dia? Pokoknya anak-anak Muhammadiyah kami kasih beasiswa. Wah, maunya begitu juga kita kan. Nah, tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya kita tidak punya alasan untuk tidak bangga dengan Muhammadiyah. Kita bermuhammadiyah karena kitalah orang yang mohon maaf memperjuangkan Muhammadiyah. Sehingga ketika ada orang yang memandang kita negatif itu biasa. Kalau orang luar memandang kita sensitif itu biasa. Kalau mereka menyakiti kita, kita yang merangkul mereka. Bukan kita yang menyakiti mereka. Sama istilah Nabi, kalau diserang baru menyerang. Kalau tidak diserang kita nggak akan menyerang, Pak. Inilah kebiasaan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak akan menyerang kalau tidak diserang. Nah, itu poin penting yang harus dipahami. Kata Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhad. Aku, kata Nabi, diperintahkan untuk bertahan. Kalau diserang baru aku serang. Muhammadiyah begitu dia. Tidak akan menyakiti kecuali dia disakiti. Dan itu pun membalas rasa sakit itu dengan pilar dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa bangga dengan Muhammadiyah? Yakin. Tapi kalau gaji kami tetap kami tidak bangga juga Ustaz. Itu kacau juga itu kan. Dan sama lah kita Bapak Ibu. Ya Ibu insyaallah harus bangga sekarang. Penyakit yang disampaikan oleh Prof. Haidar itu adalah banyaknya orang Muhammadiyah tidak bangga dengan Muhammadiyah. Yang kedua, banyaknya orang-orang asing yang masuk ke dalam Muhammadiyah. Yang ketiga, Bapak Ibu, virus-virus liberalisme, sekulerisme, dan pluralisme mulai terasa di tubuh Muhammadiyah. Nah, itulah tujuan kita memahami kepribadian itu agar kita bisa kokoh dengan kemuhammadiyahan kita sebagai penopang ideologi Muhammadiyah. Saya kira itu saja. Karena daripada disindir mending saya cepat-cepat selesai. Meskipun sudah agak panjang juga ya kan Ustaz ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan menambah kokoh ideologi kita, manhaj kita, berpegang teguh kita dengan ajaran-ajaran Muhammadiyah. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang husnul khatimah, pejuang amar ma'ruf nahi mungkar insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.